Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai, hai juga, Waalaikumsalam, sore juga Kak. Em, aku mau perkenalkan diri aku dulu ya kak. Nama aku Aminatul Maruyah. Kakak bisa panggil aku Wia nih. Aku dari HI Angkatan 2018. Kalau kakaknya sendiri, namanya siapa? Terus dari angkatan berapa? Kenalin juga nih, nama aku Nadia Holila Yahya. Kalian tuh bisa nih manggil aku KY aja, biar akrab kan, biar santuy. Nah, aku tuh dari Hubungan Internasional 2018. Jadi kita seangkatan loh, kali ya. Oke, berhubung kita sangkatan, kita manggilnya apa nih? Kakak atau namanya aja nih? Nama aja kali ya, biar nggak terlalu canggung. Nama aja. Yap, beneran nama aja Oke, deh. kayak. Kan temen juga kan. Lanjut. Oke, jadi gini nih ya, sore hari ini nih, kalau di Jogja sih jam 3:43 ya. Kalau di situ jam berapa ya? Soalnya kan kita beda nih waktunya. Kalau misalnya di Sumbawa karena aku Wita, jadi aku itu di jam 16.44 nih sekarang. Selisih Oke. nih sejam. Oh, oh, tapi masih semangat kan? Masih lah. Soalnya kita tuh bakal ngebahas tentang isu yang kayak menarik banget gitu loh buat kita ulik-ulik tuh menarik banget ya. Coba Jadi nih dijelasin dulu nih ke teman-teman biar pada paham nih kita mau bahas apa. ya, jadi gini teman-teman, sekarang ini kesempatan kali ini tuh aku sama Kaye bakal ngebahas tentang pengaruh budaya dan sosial masyarakat Cina dalam pembentukan stigma Messenger of God bagi pemerintahan Cina. Nah, Messenger of God ini sama aja kayak Mandate of Heaven gitu. Nah, em, Cina ini kan udah negara yang besar, udah nggak perlu ditanyakan lagi kan? Iya kan ya? Kamu setuju nggak? Iyalah setuju biarpun ya masalah hegemoninya itu masih isu-isu doang, tapi kita harus ngakuin nih kalau Cina itu sekarang jadi negara berkembang yang udah bisa disetarain lah sama negara-negara maju secara ekonomi dan sosialnya. Nah, iya, betul banget. Tapi kali ini kita nggak bakal ngebahas tentang ekonomi, tentang politiknya di sana. Nggak mungkin dibahas dikit, tapi kayak disinggung-singgung doang, nggak terlalu dalam gitu loh, ye. Iya sih aku sepaham karena kita bakal lebih condong bahas ke Cina berapa ratus tahun yang lalu Iya, gitu ya. betul sekali. Jadi jangan bosan-bosan ya dengar pembahasan ini. Ya, stay tune aja. Pasti seru kok, seru banget ini. Jadi kalian juga para pendengar ini bisa nambah pengetahuan baru nih tentang Cina. Kita juga banyak belajar nih setelah riset-riset tentang pembahasan kita ini. Jadi kayaknya Bener langsung banget. langsung aja kali ya, Ye. Kita bahas apa nih yang lagi pembahasan yang bakal kita bahas ini. Terus udah siap belum ya sebelumnya? Siap dong, ayo gaskan biar cepet nih kita kelarnya. Oke. Em, Sepengetahuan kayak nih, menurut kamu Mandate of Heaven tuh apa sih? Nih, Mandate of Heaven. Pertama kali kita denger tuh kayak, wow apa nih kayak Mandate of Heaven gitu. Kayak berasa berasa mandat dari surga banget. Dan Iya. emang artinya itu sebenarnya mandat dari langit atau juga bisa dibilang mandat dari surga. Jadi orang-orang kan, orang-orang dulu, orang-orang Cina dahulu itu nyebut surga, nyebut istilahnya rumah Tuhan itu langit. Jadi mereka tuh nganggap langit itu sebagai rumah Tuhan gitu. Makanya mandate of heaven itu bisa dibilang sebagai mandat dari langit, bisa juga dibilang dari mandat dari surga gitu. Nah, sebenarnya gagasan atau stigma mandate of heaven ini itu hadir karena mereka itu nganggap sebuah kekuasaan itu turun dari dikasih oleh dewa, dikasih oleh Tuhan gitu. Jadi dari penguasa-penguasa Tiongkok ini itu mereka itu sebagai son of heaven, jadi anak anak dari surga gitu. Jadi orang-orang terpilih yang emang istilahnya suci, bersih dan punya kemampuan intelektual yang bagus, yang mereka itu layak gitu buat mendapatkan kekuasaan di Cina gitu. Jadi emang secara secara
secara umumnya tuh kayak gitu. Jadi Oh, kayak eh, jadi kayak kebijakan-kebijakan dari Mandate of Heaven ini bawa-bawa surga kan. Jadi rata-rata masyarakat dan pemerintah itu patuh banget tuh sama pemimpin, sama raja-raja mereka, karena nganggap raja-rajanya ini turunan dari Tuhan gitu loh, orang yang dikasih sama Tuhan buat membimbing mereka, kayak gitulah simpelnya. oke, I see. Kayak diagungkan sekali ya, berarti pemimpin di sana itu. Jadi kayak kita tuh nggak boleh em, kritik, boleh nggak sih ngekritik? Kalau misalnya kan bahasa dulu nggak ada tuh ya kritik, tapi dari orang-orang dulu itu cenderung memang ke raja-rajanya itu dia lebih kepatuh sih, karena bawaannya raja kan, nggak demokrasi kayak sekarang gitu. Mm-mm. Tapi memang ada yang menarik dari Mandate of Heaven ini, jadi dia tuh nggak bersifat selamanya. Ada satu sisi dia nggak bersifat selamanya, jadi pemimpin-pemimpin bakal ditarik mandatnya sama surga kalau mereka itu udah berlaku nggak adil, dan bentuk dari tarikannya itu adalah Tuhan itu ngasih kekuatan ke masyarakat untuk memberontak. Jadi pemberontakan di kepemimpinan raja-raja Cina yang saat itu menggunakan konsep naik tahta dengan Mandate of Heaven ini, dia itu bisa turun karena si istilahnya si surga Tuhan di langit ini ngasih kekuatan ke masyarakatnya buat memberontak gitu ke dia. Gitu sih. Oke, I see. Jadi walaupun pemimpin di Tiongkok pada masa itu diistilahkan sebagai Mandate of Heaven atau anak surga lah ya, tapi para pemimpinnya itu tetap harus punya aturan-aturan gitu yang harus ditaatin gitu kan? Yap, bener banget. Oke, lanjut nih ke poin berikutnya. Eh, menurut Kaye, sepemahaman Kaye juga, em, kenapa sih Mandate of Heaven ini tuh bisa diterapin dan dilakuin sama masyarakat dan penguasa di Cina? Jadi ya, dari yang aku tangkap, kenapa sih ini sih Mandate of Heaven ini bisa gitu loh diterapkan gitu. Jadi dari yang aku research, dari aku pahami, masyarakat Cina zaman dulu itu punya kepercayaan yang besar banget tuh ke kayak hal-hal yang berbau agamis. Jadi mereka tuh percaya banget sama dewa, sama Tuhan. Jadi bikin mereka itu berpegang banget sama itu gitu. Nah, yang dimana pada akhirnya kepercayaan itu mempengaruhi masyarakat Cina buat patuh sama apapun yang disangkut pautin sama Tuhan dan surga. Jadi gara-gara mereka itu percaya banget sama Tuhan, yakin banget sama surga gitu. Jadi apapun yang berbau Tuhan dan surga, mereka tuh bakal turutin. Jadi mungkin karena bisa dibilang hal-hal yang agamis dan politik itu kita bisa bilang sebenarnya politisasi agama itu ada di sini sebenarnya. Konsep yang lagi tren sekarang itu ada di masyarakat Cina yang dulu, politisasi agama. Cocok kan sama Mandate of Heaven ini, Iya. dimana si pemerintah Cina ini bisa memanfaatkan konsep Mandate of Heaven ini untuk membuat masyarakat itu patuh sama dia gitu. Nah, jadi tuh kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang membawa surga, Tuhan membawa surga dan Tuhan, masyarakat tuh jadi auto patuh, dan mereka itu nganggap itu tuh kewajiban yang harus diturutin, dan kalau mereka melanggar, sama aja kayak mereka itu ngelanggar aturan Tuhan, ngelanggar apa yang diminta sama Tuhan. Itu sih menurut aku garis besarnya saat ini. Oke, I Gua, see. ya lanjut. Gimana tuh? Tadi kayaknya Ini mau ngelanjutin. aku tuh mau jelasin sih singkat kayak kapan sih pertama kali si Mandate of Heaven ini muncul. Jadi sebenarnya konsep ini tuh pertama kali digunakan itu untuk mendukung pemerintahan raja-raja dinasti Zhou tahun 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Nah, saat itu tuh sebenarnya sebelumnya itu ada nama pemerintahan dinasti Sang ya, atau dia tuh tahun 1600-an sampai dengan 1046 sebelum Masehi. Nah, si dinasti Zhou ini melakukan kayak pemberontakan gitu ke dinasti Sang karena dianggap kekaisaran Sang ini telah menjadi korup gitu loh. Jadi kekaisarannya itu korup, tidak layak, dan udah nggak sesuai sama kekaisaran yang seharusnya. Makanya si dinasti Zhou ini make
mandate of heaven ini sebagai legitimasi gini loh. Ini loh si Sang ini udah ngelanggar nih perintah Tuhan. Jadi aku itu menerima mandat dari Tuhan untuk melengsarkan gitu pemimpin yang gagal, pemimpin yang salah gitu. Jadi memang awal munculnya konsep ini tuh berpacu sama pengleseran dinasti Sang dari kekaisaran di Cina dulu. Okay. Nah, terus sebenarnya itu kita tuh perlu paham loh apa sih dari prinsip-prinsip dari mandate of heaven ini. Jadi tuh prinsipnya itu satu nih, surga itu memberikan kaisar untuk hak untuk memerintah. Jadi seperti aku jelasin tadi, kalau sebenarnya hak kaisar untuk memerintah itu dikasih sama surga gitu. Makanya masyarakat tuh pada patuh. Terus juga ada istilah karena hanya ada satu surga, maka hanya ada satu kaisar. Ini tuh menurut aku bentuk dari supaya masyarakat itu nggak pengen ngangkat kaisar lain gitu loh. Jadi buat nguatin posisi dia sih. Terus sama selanjutnya ada juga nih prinsip yang ketiga, kebajikan kaisar itu menentukan haknya untuk memerintah. Nah, ini sesuai nih sama yang aku jelasin tadi. Jadi sebenarnya pemerintahan mereka itu dinilai dari kebijakan-kebijakannya, kebajikan kaisarnya. Jadi semakin baik kaisarnya, semakin bijak kaisarnya, maka tuh mandat of heaven tuh bakal selalu sama dia dan nggak bakal berpindah ke yang lain. Tuhan tuh nggak bakal ngasih dewa Tuhan tuh nggak bakal ngasih mandat of heaven ini ke orang lain kalau misalnya si kaisar ini udah lurus gitu loh. Simpelnya sih gitu. Dan ini sih yang paling menarik sebenarnya, tidak ada satu dinasti yang memiliki hak permanen untuk memerintah gitu. Mungkin nanti yang ini kita bahas lanjut ya, sama pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, menarik sekali ya. Kayak kita juga bisa tahu nih sejak kapan mandate of heaven ini ada gitu loh. Terus teman-teman tuh jangan bosan-bosan juga nih dengerin podcast kita, soalnya di pembahasan selanjutnya tuh bakal lebih seru lagi, ya nggak sih? Iya dong, pastinya. Nah, kayak seperti yang teman-teman tahu nih, pemerintahan sekarang itu kan Tiongkok itu, presiden yang sekarang itu kan Xi Jinping ya. Itu kan kayak dia tuh dikenal sebagai pemerintah presiden, maksudnya presiden Tiongkok yang selamanya gitu loh. Nah, teman-teman juga harus tahu nih maksud selamanya tuh gimana. Jangan pokoknya jangan di-skip podcastnya, pokoknya jangan di-skip. Kalian harus dengerin sampai akhir. Oke, lanjut ya, Kaye. Jangan di-skip. Oke, lanjut. Lanjut. Terus tadi kan Kaye juga udah jelasin nih mandate of heaven tuh sejak kapan munculnya gitu-gitu kan. Terus aku pengen tahu sih sebenarnya, mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu. Cara kerja mandate of heaven tuh kayak gimana sih gitu loh. Oke, ini ya aku jelasin sesimpel yang aku bisa gitu. Jadi kan memang mandate of heaven ini tuh doktrin menurut aku ya, doktrin politik dan agama Tiongkok. Jadi bisa dibilang kalau era modernnya seperti yang aku jelasin tadi, ini adalah bentuk politisasi agama oleh pemerintah, oleh raja-raja Cina gitu untuk misalnya menjaga kekuasaan mereka. Nah, ini tuh memang digunakan untuk membenarkan nih perintah Kaisar Tiongkok. Nah, menurut keyakinan ini, surga itu kan melambangkan tatanan alam dan kehendak alam semesta nih. Jadi, surga itu akan memberikan mandat kepada penguasa yang adil, putra surga gitu, atau son of heaven. Jadi memang hanya orang-orang terpilih gitu yang dianggap orang-orang yang istimewa dan yang punya keturunan murni, hal-hal kayak gitulah yang bakal dipilih. Nah, jika seorang penguasa digulingkan, misalnya kalau misalnya si kaisar ini turun, itu berarti penguasa tersebut tuh nggak layak dan telah kehilangan mandatnya. Nah, jadi itu ada kepercayaan umum yang meyakini bahwa kayak misalnya nih bencana alam kayak kelaparan dan banjir itu juga bentuk dari ketidaksenangan surga terhadap penguasa. Jadi ini sih yang menarik, gimana masyarakat dulu itu melihat hal-hal kayak bencana alam, kekeringan terutama, itu sebagai sesuatu yang membuktikan bahwa ini salah pemimpinnya
nih. Kayak istilahnya sekarang kan juga sering tuh ada orang-orang yang bilang kalau gempa bumi ini salah presiden misalnya kayak gitu kan, karena presidennya gagal ngajak masyarakatnya buat beragama, misalnya kan sering tuh kita dengar Iya, sekarang. jatuhnya juga Ternyata jadinya hal- pemimpinnya yang salah nggak sih? nah bener. Padahal Jadi itu sebenarnya bencana bencana alam. nah itu dia, jangan-jangan ternyata saat-saat kayak gini itu ya di Indonesia sih ya sering kayak gitu nyalahin pemimpinnya karena bencana alam. Jangan-jangan ternyata selama ini kita tuh masih kepengaruh sama hal-hal yang beratus-ratus tahun yang lalu gitu, kayak yang Cina alamin gitu, nganggap bahwa adanya bencana alam, kekeringan, gempa bumi, sampai musibah kelaparan itu adalah teguran dari Tuhan kalau misalnya ini loh pemimpinnya. Nah, pemimpinnya itu gagal, raja-rajanya ini udah nggak layak lagi untuk jadi raja gitu. Jadi karena kelaparan dan bencana alam ini, karena keyakinan masyarakat bahwa raja itu udah nggak layak lagi nih, gara-gara gara-gara adanya bencana alam, maka itu mereka itu udah mulai ngelakuin pemberontakan. Jadi si petani, terus itu juga kalau ada invasi oleh pasukan asing, terus tuh kekeringan, kelaparan, ini dorong orang-orang tuh buat berusaha untuk nurunin si kaisar, dan ini tuh bisa dimanfaatin sama orang yang pengen naik kayak tadi tuh si yang dilakuin kaisar dinasti Zhou ke dinasti Shang. Dia kan memanfaatkan itu situasi ketika dinasti Shang ini lagi kacau balau gitu. Selain itu ini juga nih fakta yang menarik kalau menurut aku. Ternyata mandat surga itu tidak punya batas waktu loh. Jadi dia itu nggak ada batasan. Jadi kayak kalau sekarang kan ada nih batasannya tuh 5 tahun presiden misalnya gitu ya. Penguasa minimal 2 periode, maksimal 2 periode. Nah kalau dalam konsep Cina, mandat of heaven ini dia tuh nggak punya batas waktu. Jadi mereka itu benar-benar bergantung pada kinerja. Jadi kalau misalnya dia adil, terus tuh dia pemerintahannya bagus gitu, maka dia itu nggak bakal diturunin gitu loh, nggak bakal ada bencana alam, nggak bakal ada orang-orang yang bergerak untuk berusaha menurunkan dia gitu. Balik lagi gitu, pada akhirnya memang kepuasan masyarakat sih yang menentukan lama atau tidaknya seorang pemimpin atau seorang raja untuk berkuasa gitu. Pada saat itu kayak gitu. Sebenarnya ya, kamu tahu nggak sih ternyata konsep mandate of heaven ini mirip loh sama konsep yang ada di beberapa negara. Maksudnya di waktu yang sama gitu. Contohnya negara mana itu? Nih, Contohnya negara mana? ini kalau misalnya yang aku research ya, konsep ini tuh sesuai sama konsepnya Eropa tentang konsep hak ilahi para raja. Jadi itu tapi sama sebenarnya secara umum, cuma tidak seperti konsep Eropa. Konsep mandate of heaven ini dia itu masih memberikan hak ke masyarakat, masih bisa membatasi kekuasaannya raja. Jika mereka itu tidak adil, maka akan ada pemberontakan gitu. Kalau di Eropa ini dia tuh nggak ngasih hak sama sekali gitu. Jadi dia haknya tanpa syarat untuk pemerintah. Jadi mau modelnya gimana pun ya nggak dibolehkan adanya pemberontakan lah, istilahnya kayak gitu. Terus itu juga aku ada nemu sih ini sejarawan Tiongkok itu menafsirkan sebenarnya pemberontakan yang berhasil di era emasnya Mandate of Heaven ini itu adalah bukti bahwa surga itu telah menarik mandatnya dari penguasa. Jadi kan kalau bencana alam itu negur ya, bencana alam, kekeringan itu tuh bentuk dari kayak istilahnya udah nggak suka lah surga nih. Tapi kalau istilahnya kalau misalnya si para pemberontak ini berhasil, berarti mandat of heaven-nya itu resmi dicabut. Jadi nggak ada namanya penyesalan gitu sama raja-raja sebelumnya yang dicabut gitu, karena masyarakat tuh bakal mikir, oh ini berhasil nih dia diturunin, artinya memang dia layak karena surga udah ngasih itu gitu. Kalau surga pengen dia, surga tuh nggak bakal biarin dia turun, istilahnya kayak gitu. Oke, aku tuh Itu baru sih. tahu. Aku tuh baru tahu loh. Kalau kamu nggak ngasih tahu, kayaknya aku juga nggak bakal tahu yang tentang Eropa juga punya nih istilah kayak gitu. Makasih loh ya informasinya.
Jadi ya Wi, berarti zaman dulu tuh politisasi agama udah rame ya Wi? Iya, Ya bahkan kayak lebih ini gak sih, lebih menarik gitu daripada sekarang. lebih ini ya, lebih barbar lah istilahnya. Iya, Dulu malah masyarakatnya mungkin karena eh, istilahnya apa kata Marxis itu benar? Apakah itu benar bahwa agama itu candu? Ya. Mungkin pemikiran-pemikiran itu lahir karena hal-hal seperti ini ya. Banyak raja-raja zaman dulu itu yang memanfaatkan agama untuk melegitimasi penurunan tahta, untuk melakukan sesuatu pemberontakan gitu. iya. Menarik sebenarnya. Menarik banget sih banget. Jadi kayak di situ tuh agama penting banget ya. Kayak mereka tuh patuh banget gitu loh sama agama. Ada bencana alam yang harusnya emang bencana alam gitu kayak udah wajar gitu loh terjadi, tapi yang disalahin itu karena pemerintahannya pada saat itu, presidennya pada saat itu, rajanya saat itu gitu, kayak bentuk bentuk ketidaksukaan surga ya kepada pemerintahannya pada saat itu. Jadi kayak mau nggak mau harus turun gitu. Menarik sih ya, Ya, menarik istilah banget. enggak, bentar Wi. Jadi istilahnya tuh ya Wi, ya kayak kan dulu juga belum kenal pengetahuan alam sih. Kan dulu belum pada kenal sama ilmu pengetahuan alam gitu. Jadi kalau misalnya ada alam berubah gitu, auto mikir aduh dewa marah nih, aduh Tuhan marah. Jadi menurut aku untuk masa-masa saat itu wajar loh masyarakat itu bisa dikendaliin dan disetir untuk berpikir seperti itu. Nah yang aneh tuh kalau sekarang masyarakat masih aja percaya gitu loh sama setiran-setiran kayak gitu, atau ajakan-ajakan yang nganggap ini loh bencana alam berarti eh, negaranya dipimpin oleh pemimpin yang gagal. Oke, I Itu sih see. deh, boleh next. I see. Oke, menarik banget, banget, banget sih ini pengetahuan baru sih buat kita. Terus tadi kan kayak juga udah jelasin mandate of heaven itu kapan, prinsipnya apa aja. Terus kan sekarang nih ya, pengetahuan aku tuh kan Tiongkok tuh kan dulunya kerajaan, tapi sekarang kan jadi republik ya nggak sih ya? Ya benar. Dengan pemimpinnya itu namanya Xi Jinping. Demokratis sosialis, menarik sekali. Nah, demokratis sosialis gimana tuh? Demokratis tapi masih sosialis. Nah, ini gimana sih mandate of heaven itu di masa yang sekarang gitu? Mandate of heaven tuh masih berlaku nggak sih di masa yang sekarang ini? Yang kayak sistemnya tuh udah berubah kan, yang dulunya jadi kerajaan sekarang jadi demokratis sosialis itu masih nggak sih berlaku mandate of heaven ini? Kalau misalnya ditanya konsepnya secara resmi berlaku atau enggak, aku berani bilang sih enggak berlaku gitu, karena ini kan konsep yang udah ratusan tahun yang lalu lah istilahnya ini udah zaman sejarah banget gitu. Jadi untuk konsep ini konsep yang udah kuno banget. Jadi memang untuk pemerintahan modern ini tuh pasti udah nggak berlaku lagi secara resmi gitu. Kan dulu sampai negara-negara raja-raja itu berebut kan untuk menjadi mandate of heaven gitu. Tapi sekarang kan udah ada resmi itu pemilu dan lain-lain gitu kan. Jadi untuk sekarang memang udah nggak ada sih secara langsungnya, secara resminya. Tapi kita perlu garis bawah sebenarnya, biarpun secara pemerintahan ini benar-benar istilahnya udah hilang gitu ya, tapi belum tentu loh di masyarakat itu juga hilang. Ini kan keyakinan kayak gini kan ternyata udah berubah menjadi culture kan, udah menjadi budaya masyarakat, dan budaya itu susah banget buat hilang. Jadi sebenarnya biarpun sistem ini, konsep ini udah hilang, tapi nilai-nilainya itu masih ada. Jadi menurut aku biarpun secara resmi konsep ini nggak berlaku karena emang kuno, tapi di satu sisi memang ada nilai-nilai dari mandate of heaven ini yang masih hidup di Cina modern sampai saat ini. Contohnya itu mengenai ini yang paling kelihatan jelas, pembuatan kebijakan yang mutlak dan gak bisa diganggu-gugat gitu kan. Sekarang biarpun Tiongkok itu udah jadi negara yang republik ya, dia udah nggak raja lagi gitu, tapi masalah pembuatan kebijakan dan otoriternya itu kan masih kuat ya. Jadi sebenarnya sistemnya berubah tapi nilai-nilai di dalamnya itu masih sama gitu. Jadi kayak contohnya nih sekarang
kalau misalnya presidennya sudah bilang A, Pak si Xi Jinping ini udah bilang A, maka semuanya itu kan nurut gitu sama dia. Semuanya itu bakal patuh sama dia gitu. Dan di satu sisi dia kan juga ngebungkam banyak pemberontakan. Biarpun ya kita nggak bisa ngelihat bahwa nggak ada pemberontakan sama sekali ya di masyarakat Cina sendiri, pasti ada gitu pemberontakan gitu. Tapi kan si Xi Jinping ini tuh kayak udah ngekat tangga orang buat pemberontak. Misalnya nih, mereka menghalangi media massa, pembatasan kan nggak semua sosial media kan bisa diakses di Cina gitu kan, karena dianggap membahayakan. Terus itu juga ada pembatasan di media massa, contohnya berita, koran gitu. Itu semua sejalan sama pemerintah gitu, nggak ada media koran atau TV dalam televisi yang berani kontra pemerintah gitu. Sebenarnya kalau aku lihat ya, ini tuh langkah si Xi Jinping ini buat menghalau pemberontakan. Jadi dia itu berusaha untuk menghentikan pemberontakan sebelum itu menjadi besar. Jadi mungkin kalau aku lihat sendiri ada nilai-nilai Mandate of Heaven ini. Jadi dia itu nggak mau nanti kalau ada pemberontakan itu berhasil atau pemberontakan ini menjadi besar, masyarakat tuh bakal mikir pasti ada yang salah nih sama Presiden Xi Jinping nih, makanya ada orang yang memberontak secara besar-besaran gitu. Ini sih juga bentuknya. Tapi yang memang yang paling menonjol adalah ketika pembuatan kebijakan, yang kalau presnya bilang si bawahan dan semua masyarakat juga harus ikut sama kebijakan beliau gitu, bagaimanapun kondisinya gitu. Bahkan sebenarnya menarik kan kalau misalnya mereka tuh melihat pemimpin tuh orang yang benar-benar benar, pemimpin itu benar-benar orang yang lurus gitu. Jadi kebanyakan masyarakatnya kan akhirnya mengikuti gitu kan sama pemimpin itu gitu. Ini juga bisa dijadiin contoh kalau masyarakat Cina secara nilai dan tanpa mereka sadari mungkin masih terpengaruh sama Mandate of Heaven ini. Itu sih. Oke, menarik banget sih sebenarnya. Walaupun kayak di masa yang sekarang juga secara nggak langsung Mandate of Heaven tuh kayak masih ada gitu ya. Walaupun kayak nggak semua bidang gitu loh. Terus kayak yang kamu bilang tadi, kalau Tiongkok tuh kayak dia tuh setengah-setengah gitu ya, demokrasi tapi kayak di satu sisi masyarakatnya juga dibungkam. Nah itu sama aja kayak ini nggak sih, kayak Tiongkok kan dikenal sama perekonomian kan mereka demokrasi ya, tapi kayak politiknya mereka masih sosialis. Jadi kayak nggak semua masyarakatnya itu bisa kayak apa ya, berpartisipasi penuh gitu loh di situ. Kayak masih ada campur tangan pemerintahnya gitu. Menarik sih, menarik banget. Ya kayak istilahnya itu Tiongkok tuh sebenarnya nggak pengen demokrasi, nggak pengen liberalisasi pasar, cuma untuk keluar dan diterima oleh negara di global, negara dunia internasional, dia tuh harus ngelakuin itu sih Wia. Udah sih itu aja. Iya sih. Soalnya kayak itu juga diperlukan nggak sih buat membantu perekonomiannya mereka. Menarik banget sih, kayak makasih ya udah kayak sharing-sharing sama kita-kita nih di podcast kali ini. BTW semoga ya teman-teman para pendengar ini mendengarkan secara jelas gitu suara-suara kita, suara kayak terutama gitu. Soalnya ya kita tahu sendiri pada masa sekarang itu COVID gitu loh. Jadi kayak aku di Jogja, kayak di mana di Sumbawa, ya nggak sih ya? Jadi kayak aduh Kita susah. LDR. LDR banget. Jadi kayak semoga ini terdengar jelas ya sama teman-teman audiens di sana. Semoga juga informasi-informasi yang kayak jelasin, kayak berikan itu bisa nambah sih wawasan teman-teman gitu. Jadi kayak ternyata Tiongkok kayak gini ya, ternyata Mandate of Heaven tuh kayak gini ya gitu loh. Jadi kayak teman-teman juga bisa jangan-jangan negara ini juga ada nih istilah-istilah kayak gini. Teman-teman bisa banget juga cari-cari itu sendiri sih tanpa kita. Soalnya kita cuma nganterin sampai di sini. Gimana ya?
Makasih Via udah ngasih aku kesempatan. Makasih udah ngasih aku kesempatan. Iya, sama-sama. Makasih juga kayak udah nyempatin waktunya nih. Ya Allah, kita tuh kayak berasa ini gak sih? Padahal, oke, mungkin segitu aja teman-teman podcast kita kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari informasi yang kami sampaikan. Semoga juga suaranya terjelas dengan terdengar sangat jelas gitu. Gitu aja. Kayak ada yang mau di ini nggak disampaikan buat para teman-teman audiens? Aku mau nyampein ini aja sih. Ingetin nih kalau buat teman-teman kalau mau pelajari nih tentang Tiongkok atau tentang kawasan-kawasan lain, coba deh lihat dulu sejarahnya. Soalnya kalau udah ngelihat sejarahnya, kita tuh bisa ngelihat gambaran nyata, oh alah, ini tuh akhirnya kebijakan kayak gini tercipta itu karena dulu sejarahnya kayak gini loh. Itu aja sih. Oke, itu sekaligus ini nggak sih kayak buat ngebantu teman-teman juga sih biar lebih gampang gitu kalau cari sesuatu gitu loh. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja nggak sih yang mau kita bahas kali ini? Udah itu aja, udah 30 menit nih. Oke. Nanti kasihan teman-teman dengernya. Oke, kepanjangan ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Ditunggu podcast selanjutnya kalau ada ya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu Kaye. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di next podcast teman-teman. Waalaikumsalam.